untuk bagaimana menikmati proses metamorfosisnya ya. Dari karakter dulu mah agak pekat, sekarang polite, sekarang abu-abu, nanti ke putih gitu ya. Ya menikmati perubahan dulu mah hitam pekat, sekarang agak apa broken white gitu ya. Oke. Ada lagi Mangga? Mas Ipan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ivan. Saya masih rada bingung untuk menaruh Allah dalam hati saya. Kadang setiap sholat itu saya tidak merasakan Allah. Ya. Oke. Mangga. Ada lagi Mangga? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi mengenai yang Mas bilang kalau pada saat kita melakukan perubahan dan kita minta sama Allah untuk mengantarkan hati untuk kita mau berubah, maksudnya meminta untuk membersihkan hati dan itu minta mengampuni dosa juga di Allah. Cuma apa yang terjadi bila kedepannya kita melakukan ada kehilafan kita lakukan kembali, apakah kita masih layak untuk meminta kembali? Oke. Tanya tiga dulu. Akang bagaimana menanggulangi perubahan karakter ya? Sebetulnya dalam surat Al-Hadi dalam menyampaikan innamal hayatud dunya bismillahirrahmanirrahim innamal hayatud dunya la'ibun walahun wajinatun watafahurun watakasurun. Sesungguhnya kehidupan di alam jagat raya ini ada 4 fase. Kalau tadi kepompong butterfly itu dari mulai ulat ya, ulat, larva, kepompong, larva itu ada 4 berapa fase. Nah kalau manusia untuk menemukan kematangan hidupnya itu 5 fase. Dan setiap fase ada karakter-karakternya. Dan kita harus menikmati karakter setiap fasenya itu. Baik. Yang pertama itu adalah laibun. Kita di waktu kecil karakter kita adalah main-main. Tidak ada, jarang sekali usia 5 tahun, 6 tahun itu kalem, tenang, tidak belingsatan. Jarang. Jarang. Itu karakter. Kalau kita memaksa usia 6 tahun suruh dewasa, dia sudah berbentuk. Nikmati karakter di usia kecil, nanti yang merubah itu waktu by waktu. Pertama laibun itu biasanya di usia 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, fase kedua laibun lahun. Lahun itu main-main. Pertama tadi apa? Main-main. Fase kedua lahun itu adalah lalai. Kalau orang sudah main, suka lalai. Kalau sudah gadget 4 jam, itu ajan berkumandang. Bahkan maaf sekali, itu masakan di dapur gosong dan cuek kan tuh. Lalai kewajiban, lalai itu efek dari main. Tergantung apa yang dimainkan. Kalau sudah dewasa, permainannya itu adalah Harley Davidson, Ducati gitu. Sehingga dia oles itu mobil, itu motor seharian penuh sholat AB. Nah, biasa ini hanya gambaran. Nomor 2 itu lalai itu usia 6 sampai 15 tahun. Suka mengalihkan. Fase ketiga adalah jinatun. Jinatun itu adalah senang bersolek, senang dandan. Itu biasanya di usia. Biasa kalau orang dandan itu sudah berapa tuh? Kalau perempuan itu dandan. Ya. 15 sampai 25. Ya. Ini Quran bicara fase tadi metamorfosis. Nomor 4 laibun lahun watafahurun. Yang 4
Tafahur itu adalah dia berbangga dengan pendapatannya. Gua sekarang PhD loh. Sekarang gua GM, tahu nggak? Gua GM sekarang nih. Atau owner loh. Sampai dia update status itu. Dan itu orang berbangga-bangga dengan posisinya. Itu biasanya orang yang sudah established, sudah di zona aman. Yang esmod itu. Seperti muda. Itu biasanya di usia 25 sampai 50. Level kita. Iya. Oh, kalau jangan ada grup moge, grup mobil. Itu tah. Bangga dengan grupnya, bangga dengan sosmednya, bangga dengan kantornya, bangga dengan itu karakter kan? Terakhir, takasur. Takasur itu adalah dia senang berlomba-lomba dengan kekayaan. Nah, ini sudah 50 tahun ke atas sampai 70 tahun. Orang yang sudah zona aman, sudah di bank itu sudah 1 triliun. Pamer mobil, koleksi stick golf, koleksi motor. Ini. Nah, karakter ini yang tidak dikawal oleh iman. Ini. Tetapi kalau dikawal oleh iman, karakter ini akan tenang. Akan harus sabar bagaimana mengawal karakter main-main dengan iman. Bagaimana mengawal berbangga-bangga dengan iman. Bagaimana mengawal zina serang bersolek dengan iman. Bunda, boleh bersolek bunda, tapi buat aku suamiku bunda. Boleh bunda bersolek, ya. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Masyaallah. Bunda silakan. Bunda, boleh engkau bersolek, tapi ketika mau pengajian. Nah, drive arahan itu adalah keimanan, ya. Ya kan ya, itulah kurang lebih insya Allah karakter itu coba ini maaf. Karakter itu terbentuk dengan 4 faktor. Pertama dari ayah, kedua dari ibu, ketiga dari bacaan, keempat dari lingkungan. Ini 4 hal yang sangat menentukan karakter. Kalau dia dibesarkan di pantai, ayahnya nelayan, dia keras alamnya. Tetapi kalau kehidupan di gunung beda lagi. Jadi oleh karena itu pilihlah lingkungan, pilihlah bacaan, dan juga pilihlah. Kalau ayah ibu kan bisa pilih itu mah mau dari ibu dan ayah. Cuman maaf sekali, gen ayah, gen ibu, lingkungan dan bacaan itu sangat menentukan karakter saya. Oke lah, maka saya pernah nyampaikan kenapa baginda Nabi aman karakternya. Teman-teman baginda Nabi itu hancur sekali. Saya gambarkan baginda Nabi itu seperti ikan laut. Walaupun itu laut asin, tetapi dia tidak asin. Walaupun dia hidup di tanah yang gersang panas, tapi Rasul Adam menerangkan, tidak beringas, tidak temperamen. Padahal pada saat itu di kepemimpinan era Rasul temperamen semua. Tapi Rasul jauh dari karakter itu. Alam panas, hati dingin. Alam air asin, tapi tidak bawa asin. Itu Rasulullah. Kenapa? Kampunten, orang yang biasa hidup di dunia beling, jadi beling nggak? Bacaannya beling, ucapannya beling, sosmednya juga beling. Tahu beling kan? Pecah piring beling kan itu? Itu kan? Bahasa Jawa beling. Itu. Beling. Nah, maka punten sekali. Apalagi saya kenalkan ini akan bergabung namanya Mas Iman, Mas Ivan. Dia 2 tahun di Amerika, kebetulan ayahnya di BKPM. Sehingga hidup Amerika berbeda dengan hidup Indonesia. Atmosfer Amerika dan atmosfer Indonesia berbeda. Atmosfer Amerika menyebabkan Mas Ivan jadi lupa sholat 2 tahun. Mas Ivan menentukan
Dia pulanglah ke Indonesia. Insya Allah dia dulu akan umroh. Dan beliau tadi ingat, Kang, pertanyaan kedua nih ke beliau nih. Akang tadi selesai. Maka pertanyaan beliau sangat hebat. Kang, bagaimana memasukkan ada rasa Allah di hati? Sudah beda suasana. Di tanah air pertanyaan itu di mereka tidak ada. Pertanyaan itu di suasana mereka tidak ada kan Mas Iman? Menentukan alam Indonesia itu. Harus bangga. Bangga. Jadi anak orang Kemang. Iya. Kang mana ada berpikir kan? Kang bagaimana Allah sampai menangis ya Allah. Kok sulit menyimpan engkau di hatiku. Itu kan bergesekan dari suasana atmosfer ini. Di Amerika nggak akan mungkin hedonis itu. So, ayah, ibu, lingkungan, bacaan. Maka menurut saya baginda Nabi kenapa tidak terbawa asin? Karena Allah yang mendidik langsung. Pertama, ketika ayah sudah tidak ada, lepas. Ketika beliau dalam kandungan, ayah tidak ada. Ketika lahir, meninggal ibu. Dua, tidak ada. Di bersama kakek, kakeknya tidak ada, meninggal. Bersama paman, pamannya dicabut oleh Allah. Kenapa? Allah cemburu kepada Rasulullah. Biar jangan ada yang touch Muhammad, aku yang ngaturnya Muhammad. Jadi Allah yang ngedidik lewat menggembala kambing. Maka dalam pertanyaan ini masuk pada itu. Ada sebuah pernyataan begini. Kang Rasi tadi pertanyaannya adalah, Kang apakah ketika kami hilap? Kenapa? Justru dari hilapmu itu engkau lebih dekat ke Allah. Beda dengan rajin taat. Aku kan rajin tahajud lah. Allah pasti ngampuni aku. Ada itu tah. Nah itu tah. Tapi beda kalau kita hilap. Ya Allah, apakah Allah menerima sholatku? Enggak ya. Nah, Allah tuh sangat mau dengan kalimat itu. Berarti hatimu persis dalam suasana Nabi Musa pada saat di depan Laut Merah. Ya Allah, bantu aku dalam keadaan gencatan dengan Fir'aun. Nah, Allah sangat suka hamba yang minta dalam saat itu. Ya Allah, aku kan tadi maksiat. Apakah diterima sholatku itu? Itu yang Allah butuhkan dari hamba. Tidak sombong di hadapan Allah, tapi beda. Udeng, jas. Doa saya diterima, tak lebih kan wajib tahajud itu. Jatuh apa? Itu dunia rasa, Pak. Bungkusnya malah putih, wajahnya ganteng, Pak. Tapi rasa busuk. Paham kalimat ini? Nah, maka untuk menjawab ini sebuah ungkapan Imam Ibnu Athaillah lagi. Oke. La amala arja lil qabuli min amali yagibu anka suhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih berpeluang. Benar. Tidak ada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amalan yang tidak engkau sadari dan engkau pandang tak berarti. Tidak ada amalan yang berpeluang diterima Allah adalah yang tidak engkau sadari, yang anggap engkau gak berarti. 100.000 rupiah, nah, anggap tidak berarti ya. Justru itu yang Allah terima. Itu. Maka penting sekali terjemahan dari ungkapan Imam Ibnu Athaillah yang sangat lengkap itu adalah, jagalah hatimu, selalu menganggap kecil amal perbuatanmu. Itu. Jagalah hatimu, bukan jaga bungkusmu, jaga rasamu yang tadi tuh. Ya, kan kita bicara rasa nih. Di sini Allah tidak menyebut jaga penampilanmu, enggak. Jaga suasana rasamu, ya. Jaga hatimu untuk selalu menganggap kecil semua perbuatanmu. Kecil hajimu itu, kecil umrohmu itu, kecil tahajudmu itu. Jangan kau anggap besar di hadapan Allah. Engkau punya niat tahajud itu dari Allah. Dengan bahasa ayah kami, jangan kau aku amalmu itu. Oh, dari Allah itu. Di aku. Gitu ya. Oke.
Bahasa beliau, jagalah hatimu untuk selalu menganggap kecil semua perbuatanmu. Sebab dengan demikian engkau akan selalu terjaga dari kemungkinan berbelok, tergoda pada paruh duniawi itu. Maka karena itu ikhlas akan menjadikan tubuh membesar. Bahasa saya, kalau engkau menganggap kecil semua perbuatanmu, nanti Allah yang bahasa kami ini, Allah yang akan memikroskopkan kecil itu. Ulangi. Anggaplah kecil semua ibadahmu. Nanti Allah yang mikroskopkan amalanmu besar. Tapi kalau engkau anggap besar, Allah kecilkan. Lihat perasaan hinanya seorang gadis PSK, umat Yahudi saat itu yang sedang dalam keadaan panas terik, panas matahari, dia kehausan dan dia bersusah payah ke sumur minum. Pulang dari minum dia segar, lihat anjing sudah lidahnya terjulur ke pasir. Dan dia muncul iba di hatinya. Anjing kasihannya. Pandangan orang awam, cetek anjing, najis kok. Tapi makhluk Allah itu anjing. Itu si gadis bawa itu anjing dengan rasa iba. Anjing sedang kehausan gitu, lidah menjulur ke pasir. Dia saking hausnya dia dibawa lagi. Dia tidak mau menganggap bahwa ini amalan besar. Hina kok anjing tuh, najis. Dibawa sampai ke pinggir sumur, dia ambil pakai high heel-nya, ambil itu air, disiapkan ke mulut anjing. Sampai anjing itu mulai agak lepas. Kemudian anjing pergi begitu saja. Dan si gadis pergi. Berapa lama kemudian meninggal. Maaf, PSK itu maksiat itu. Tapi di ujung dia berbuat baik karena rasa iba hatinya. Maaf, membenahi rasa. Yang ngasih rasa iba siapa sih itu? Kemudian dengan rasa iba itulah dia angkat anjing untuk kasih minum. Kemudian Allah berikan ampunan kepada si gadis PSK itu. Dalam mimpi dia masuk surga. Anggap kecil, nanti Allah yang memikroskopkannya. Surga itu mikroskop tuh. Ngasih minum kecil tuh. Surga besar. Tapi kalau engkau anggap sebut telah menyumbang 1 triliun kelompok ini, dikecilkan oleh Allah. Sebut jasa-jasaku, kecilkan oleh Allah. Kalau kampanye, iya walaupun kampanye. Kalau dengan tobat bisa kembali lagi nggak kan? Misal contoh tadi misalnya orang nyumbang 1 triliun, terus kemudian dia bilang ke teman-temannya, saya nyumbang 1 triliun, kan nggak diterima tuh. Nah di kemudian hari setelah dia tahu ilmunya nih, seperti yang Kang Lazim jelaskan, bisa diterima lagi nggak itu kan? Amalannya dia yang sudah nggak diterima itu. Taubat itu adalah kuantum. Jangankan yang 1 triliun, akibat taubat nambah 10 triliun kan. Nabi Adam diusir dari surga ke bumi akibat membangkang Allah. Saking cintanya kepada istri, melebihi cintanya kepada Allah. Rasa tak? Nabi Musa angkuh, rasa tak? Jatuh. Nabi Adam cinta, melebihi kepada Allah, kepada Siti Hawa. Rasa tak? Dosa rasa. Diusir ke dunia. Nah, Nabi Adam bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dikembalikan tuh nikmat tadi. Pertanyaan Mas Nabi itu, ketika itu dikembalikan oleh Allah, tapi dengan cara Allah, jangan atur Allah kita. Allah yang atur caranya. Entah dia jadi posisinya, entah digantikan dengan triliun yang lainnya. Jadi dalam rumus ini, sembunyikan amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kesalahanmu. Kita kan kalau punya dosa ditutupin tuh, dan pandai nutupinnya itu, pandai sekali. Dosa ini ketahuan, dia pandai nutupinnya. Seperti itu pula lah engkau tutupin kebaikanmu itu. Paham?
Oke. Ada lagi? Saat dulu. Bukan. Oke, silakan Kang. Kan. Ini udah lama pengen saya tanya ke Akan. Ya. Jadi saya dapat dari grup bacaan di WhatsApp tentang kembali ke yang tadi ya, seperti Mas Iman tadi ya, Ivan, Ya. orang Arab kan. Jadi ada satu pendatang yang bekerja di Arab dan dia mengamati orang-orang Arab itu. Menurut dia, si penulis cerita ini, orang Arab itu malas kan, nggak bisa diatur, seenaknya, masuk kantor jam 10, jam 9, jam 10 udah hilang, gitu. Tapi saat sholat, saat azan, mereka udah langsung berkumpul, semua toko tutup, semua aktivitas berhenti. Si penulis mengatakan di WhatsApp itu bahwa yang penting itu adalah taat, sehingga Allah memberikan semua rezeki. Orang Arab kaya-kaya, dia membandingkan dengan negara kita gitu ya. Yang rajin. Ya, mau ngotot kayak gimana pun ya udah cuma segitu aja gitu, dibandingkan dengan orang Arab yang mau kayak gimana pun kerjanya mereka, tapi azan langsung udah kumpul gitu. Oke. Kayak gitu gimana kayaknya, maksudnya kembali ke kita nih kan, ikhtiar kita, semua usaha kita, bekerja, usaha, dagang, bisnis. Betul Kang? Saya sepakat. Itu sabda Rasulullah. As-sa'adah ma'at ta'ah, as-syaqawah ma'al ma'siyah. Bahwa bahagia itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. As-syaqawah ma'al ma'siyah. Bahwa kesengsaraan hidup itu, bahwa himpitan hidup itu hanya bisa engkau dapatkan ketika engkau maksiat. Jadi kita kaya, kerja 1 jam tapi keuntungannya sama dengan 12 jam, sehingga orang memandang yang kerja keras tuh Arab leha-leha, karena dia sudah punya kuantum rumusnya. Saya taat 1 jam mendapatkan yang 12 jam kalau kerja keras. Saya akan jaga ketaatanku kepada Allah. Justru dengan komitmen menjaga ketaatan kepada Allah, gak perlu kerja keras. Paham kalimat ini? Contoh, Mas Nabi sudah lihat ke Majestic. Ketika sholat dijaga, punten kan 1 bulan 2 miliar. Orang yang rajin datang jam 7 ceklek fingerprint, pulang jam 7 sore, per bulan 50 juta. Kalau segitu kan? Hah? Ya kalau segitu. Kalau segitu. OMR ya. Oke. Maksudnya, tapi bahasanya jangan orang Arab. Sebetulnya yang dilihat dari muka umum saja. Ada yang lebih dasar dalam itu. Sebut aja Syekh Fakih. Dia hafil Quran, tapi dia konglomerat. Semakin menjadi-jadi kekayaan. Beda dengan tidak hafal Quran. Kekayaannya segitu. Tapi kalau plus hafal Quran, menjadi-jadi kekayaan. Kuantum, kalau bahasanya mikroskop, diperbesar. Kalau yang kaya biasa itu memang janda wajada. Kalau dia serius, dapat. Terukur rumusnya. Kalau kamu ceklek jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, segini dapatnya. Terus aja terus. Tapi beda kalau ceklek 7 pagi, 5 sore, plus duha, plus tahajud, plus sedekah, itu lebih dari itu, Pak. Justru yang bikin kuantum itu bukan 7 jam 5 sorenya, tetapi tahajudnya, sedekahnya, dan itu yakin nyata kuantum itu kan. Dia tuh tukang bubur, tapi kok bisa pergi haji? Tukang bubur berapa sih 20 ribu rupiah? Ternyata hitungannya sebelum jualan duha dulu, setelah jualan tahajud, Quran. Itu kan ininya nih, yang kita tidak dilihat. Dia mah kita lihat bungkus tukang buburnya, tapi dia tidak lihat isinya. Oke kan? Baik. Ada ungkapan sebagai penutup. Ada waktu 24 jam. Oke, ini hanya ungkapan dari kami. Nanti boleh tanya lagi. Bentar.
Oke. Beliau mengatakan begini. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridun. Allah memberikan limpahan spiritual. Benar. Allah memberikan limpahan spiritual padamu tidak lain agar kau mendatanginya. Ulangi. Allah memberikan limpahan spiritual kepadamu tidak lain agar engkau mendatanginya. Mas Pedro, dia bisa menangis ketika dengar Quran. Kemudian dia punya komitmen nanti malam akan tahajud. Itu limpahan spiritual dari Allah. Oke. Limpahan spiritual ujung-ujung pingin umrah. Itu adalah limpahan spiritual dari Allah kepadamu. Itu tidak lain supaya engkau mendatanginya. Itu isyarat. Itu isyarat. Jangan kau abaikan. Ada niat tahajud plus ada niat nonton MU. Ada dua kekuatan. Bersaing di situ antara malaikat dan setan merah. Gitu kan? Iya kan? Nah, sekarang kekuatan mana yang kuat? Biasanya limpahan spiritual itu kecil, Pak. Tapi laten. Nah, maka penting sekali itu supaya engkau mendatangi Allah. Nanti aja, umrah nanti aja deh. Jangan digitukan. Jangan. Ketika once engkau mengabaikan itu, Allah jauh dari. Jauh kan? Oke. Nah, maka saya coba terjemahkan begini. Percayalah engkau tidak sepenuhnya memperoleh, ya. Sebentar saya ada catatan. Percayalah engkau tidak sepenuhnya memperoleh derajat kedekatan karena amalan semata. Ulangi. Percayalah engkau tidak akan pernah memperoleh derajat kedekatan kepada Allah oleh amalanmu. Nggak bisa. Ulangi. Tidak akan ada amalan yang bisa memasukkan engkau ke level dekat kepada Allah atas amalanmu. Tidak ada. Tetapi Allah telah memberimu karunia spiritual yang tadi itu, ya, yang membuatmu begitu mengaguminya sehingga kau kagum dan terperangah. Ya Allah, aku kangen ke Rasulullah. Rasa rindu dan kangen itu limpahan dari Allah. Itu akan menghantarkanmu dekat kepadanya kalau engkau sudah menyikapinya. Tapi kalau engkau mengabaikan limpahan itu, berhadapan dengan setan merah, gitu ya, atau berhadapan dengan teman dekatmu atau teman hobimu, aduh, aku sudah janjian nih Kang, sudah 5 tahun yang lalu, mau dibenturkan gitu. Kalahkan duniamu ketika Allah datang. Nah, pertarungan itu bukan di luar, Kang, di dunia rasa. Itu lebih private. Orang tidak bisa menjustifikasi, dirimu yang tahu tentang perseteruan di batinmu itu. Mau diiyakan Allah, apa mengiyakan setan merah? Di situ adalah penentuan. Paham nih? Oke. Obatnya ini. Obat. Maka hati-hati, rasa itu jagain deh. Ya. Silakan, ada lagi? Maka penting sekali, ketika limpahan spiritual sudah ada pada jantungmu dan hatimu, engkau menjadi mengaguminya, menikmati semua jamuannya. Sholat jamuan, tahajud jamuan, umroh jamuan, munajat jamuan, tengah malam itu jamuan.
kagum menikmati jamuan Allah, ya, dan terhibur dengan semua perintahnya. Rasid menikahlah, Rasid punya anaklah, Rasid hajilah, Rasid umrohlah, Rasid kerja secara total lah. Itu hidangan-hidangan Allah itu. Maka inilah keindahan tak ternilai karunia Allah padamu, ya. Jadi jangan banggakan amalanmu di hadapannya, apalagi di hadapan makhluknya. Oke? Siap. Terus. Saya lagi nih kan. Pagi. Kalau mengaji ya gini kan. Waktu itu karena kan bilang pas di kuliah duha, orang masuk surga itu kan karena rahmatnya Allah, ridhonya Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena amalannya dan seterusnya. Yang ingin saya tahu sebetulnya berarti sholatnya, sedekahnya itu dipakainya di apa ya kan ya? Apakah itu diperhitungkan di azab kubur kah, atau di neraka, atau gimana kan? Oke. Tadi udah dikupas sebelumnya, sebelum Mas Rafi ini, Pak. Maka nanti banyak pada asar. Oke. Tadi menyampaikan tidak ada dosa kecil ketika dihadapan dengan keadilan Allah, dan tidak ada dosa besar ketika dihadapan dengan kemaharahman rahimnya Allah. Kalau kita menuntut keadilan Allah, gak ada yang selamatkan. Kang Rasid, ya Allah, saya sudah tahajud, bahkan sudah haji 4 kali ya Allah. Tolong mana buah dari pekerjaan abad ibadahku? Nih, katakan 1 ton timbangan kebaikan. Oke, sini, Rasid. Kamu pernah bohong kan? Kamu pernah hianat kan? Aku mau keadilanku. Mau aku tampakkan dosamu? Terus timbangan kebaikanmu. Lebih banyak ke dosamu tuh. Kalau nuntut dengan keadilan, ditimbanglah dosa dan kebaikanmu. Gak selamat kan? Amalmu yang mana? Haji? Amalmu yang mana? Sedekah? Dan itu belum tentu diterima tuh. Karena pernah ria, pernah sombong ketika sedekahmu itu. Hajimu pamer. So, mau nuntut keadilan Allah, ayo, itu keadilan Allah, gak akan yang selamat kan? Maka datang 2, justru masukmu ke dalam surga bukan amalanmu. Paham nih? Masukmu ke dalam surga adalah Rahman Rahim, kasih sayang Allah. Terima? Jadi gak ada, Pak. Kami sholat itu mau menghamba ke Allah. Kami sedekah syukur kepada Allah. Kami haji patuh. Begitupun ketika kita berhadapan Allah, ada sombong dalam sholatnya, dilepehkan oleh Allah sholatnya. Apa lepehkan? Nah, kita lebih fokus kepada bungkus, lebih upgrade bungkus, upgrade handphone, upgrade mobil, upgrade baju, upgrade penampilan, tapi tidak mengupgrade rasa. Nah, Nabi Musa tidak jadi apa-apa. Bayangkan ketika beliau dikejar oleh Fir'aun dan membawa umat Bani Israel eksodus ke Palestina dengan penuh harap dan cemas, dia bawa ke, itu kan 40 hari itu, bertahun-tahun, sampai di Arbuti 40 tahun itu. Berat membawa umat itu, Nabi Musa sampai sudah tua, berubah Nabi Musa itu. Dan Nabi Musa dihikayatkan tidak sampai ke Palestina, di tengah jalan meninggal saking capeknya. Kakaknya dulu yang pertama, kakaknya Nabi Harun itu sebagai wakil dari Nabi Musa, saking capeknya meladeni Bani Israel, dan Yahudi itu keras kepala Yahudi itu. Bayangkan banget tuh. Nabi Yunus saja, Nabi Yunus nih, umat yang membangkang ditinggalin oleh Nabi Yunus. Dia bertahun-tahun, puluhan tahun dakwah kepada umatnya, gak ada yang turut, Pak. Sakit hati Nabi Yunus. Ini hatinya keras amat nih umatku. Ditinggalin, Pak, Nabi Yunus. Tinggalin ya. Berarti meninggalkan amat persis seperti seorang suami. Ini anakku susah sekali, ini istriku, tinggalin ya. Meninggalkan amanah, meninggalkan ini, tinggalin ya. Atau seorang guru tinggalin pesantren, ada aja.
Saya tidak cerita, ada sebuah pesantren karena tergiur dengan kekuasaan tidak anggota DPR. Pesantren terbengkalai. Aduh. Begitupun seorang pemimpin orang perusahaan tergiur dengan paket yang lain, ditinggalin orang perusahaannya, sama meninggalkan amanat. Nabi Yunus ninggalin amanat, ditegur oleh Allah. Apa tegurannya? Dilempar ke lautan. Ingat kisah itu? Ada sebab atuh. Ada sebab. Allah nggak kasihan seorang nabi dilempar ke lautan. Ada sebab. Sebab ninggalin amanat. Allah pengen ngebersihin karakter ninggalin amanat, bahwa dia dilempar dalam perjudian, dilempar ke lautan, dia diliput dalam 3 kegelapan. Pertama gelapnya malam, yang kedua gelapnya perut ikan, yang ketiga gelapnya di dasar samudra. Oke. Di situ Nabi Yunus menyendiri. Sesaat menyendiri sesaat untuk menggugat hati. Dia menjadi tenang. Ini ternyata ceritanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Muntah di pinggir pantai. Keluar Nabi Yunus. Ini mah episode kehidupan, halte proses hidup matang, metamorfosis. Kadang kita lebih siap nyaman, tidak lebih siap ketika musibah. Dan musibah itu justru adalah tangga untuk dapat nikmat. Kita menghindari musibah. Nabi Musa sombong, punten Pak, ketika minta ya Allah, Firaun dekat lagi Gusti, aku tolong selamatkan aku. Maaf, ketika dalam ancaman, mintanya sombong apa rendah hati? Rendah hati. Oke, Allah kabulkan langsung. Ketika laut di Mesir kegersangan, umatnya sudah terkapar-kapar, ya Allah umatku kehausan. Mintanya sombong apa rendah hati? Rendah hati. Kirim, pukulkan Musa kepada batu. Ketika dia terancam dakwah yang depan Firaun karena banyak ahli sihir, ya Allah, risalahmu yang ada pada pundakku dan kakakku Harun tidak kuasa mendengar sihirnya orang Firaun. Bantu aku dalam kerendahan hati. Turunkan Musa jadi air, jadi ular. Ketika minta rasanya tawaduk, kontan Allah beri. Tetapi ketika minta dalam sombong, gak dilirik oleh Allah. Ini mau menggambarkan tentang pentingnya rasa dibanding bungkus dan isi. Tongkat bisa dicari atuh. Kalau kepada Nabi Musa, kepada para nabi namanya mukjizat, kepada Nabi Muhammad mukjizat, kepada Nabi Isa mukjizat. Tapi kalau kepada wali, karomat. Kalau kepada para ulama, maunat. Kalau kepada benda, khasiat. Pertanyaannya, kadang kita fokus dengan mukjizatnya. Kadang kita fokus dengan karomatnya. Kadang kita fokus dengan maunatnya. Dan kadang kita fokus kepada khasiatnya. Tapi lupa kepada pemberinya. Nabi Musa, dia saking terpesona dengan kedijayaan tongkatnya, dia sempat lupa kepada pemberi tongkatnya itu. Kita sama, copy paste pemasaran itu. Sudah terpana dengan pemberian gaji yang 50 juta per bulan dari bos itu, dan begitu baiknya dia sampai mengkutuskan bosnya. Lupa kepada pencipta bosnya. Saking terpana dia yang ngasih jabatan kepadanya, yang mengamankan kursi kekuasaannya, dia mengkutuskan kepada pemiliknya, lupa kepada Tuhannya. Allah negur di situ. Maka termenung sejenak, sendiri sesaat saja. Sesaat, sebentar. Saya catatan di sini. Jadi merenung sejenak sesaat saja, jadikan hatimu tergugah. Gugat hati itu. Aku tadi sholat sombong apakah tawadu? Aku ngasih tadi sedekah ikhlas apa ria? Aku pergi umroh pamer atau pamrih? Yang bisa menelaah itu hanya kita. Coba sejenak aja dulu sebelum pergi umroh atau haji. Aku ini pamrih kah? Aku pamer diri kah? Atau pamer aku sok suci kah? Jadikan hatimu tergugah. Terus pertanyakan, kenapa hatimu itu peka? Kalau setelah hatimu terpekat, lalu menangislah kepadanya dalam munajat, insya Allah segera sehat. Itu. Yang kedua, punten sekali, ini yang sering terjadi, punten. Maka oleh karena itu tadi
hal ini saya sedikit simpulkan. Ilmu yang menguasai, yang memaintain tentang bungkus, yang disebut dengan syariat, hakikat dan ma'rifat, ilmu yang tentang itu namanya ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu yang membidangi tentang wilayah bungkus. Bagaimana jeruk luar tuh, apa fungsinya jeruk luar itu, bagaimana sholat itu, bagaimana ruku dan sujud itu, bagaimana umroh dan haji itu lebih eksak fikih itu. Maka fikih ada 4 madhab, ada fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hanafi, dan fikih Hambali. Terakhir adalah fikih Ja'fari yang sering orang Syiah menggunakannya. Ja'fari. Nah, sekarang sedang ramai-ramai di sosmed dan ada berita bahwa kafir, bid'ah. Bukan mengajak tapi mengejek. Bukan merangkul tapi menjegal. Karena beda madhab, dia kan madhab Syafi'i, saya kan madhab Maliki. Setiap madhab ada argumennya, ada yang pertanggungjawabkannya. Berjalan harmonis saja tuh. Jangan mau sok suci. Itu adalah efek kalau fokus di wilayah bungkus aja. Enggak, saya tadi jeruk merah di Garut mah. Enggak, Kang. Saya jeruk di Malang warnanya kuning, Kang. Terus gesekan bungkus. Maka beda kalau sudah merasa jeruk, lebih arif dan lebih bijak. Kalau hanya di dalam wilayah bungkus, gitu gesekan terus. Paham nih? Oke. Nah, ilmu yang menata, mengelola wilayah bungkus namanya ilmu fikih. Ilmu yang menata, mengelola wilayah isi, itu ilmu tauhid. Beda kalau sudah naik ke ilmu tauhid, dia lebih tantangannya lebih kecil. Terakhir, ilmu yang mengelola wilayah rasa jeruk kan? Itu wilayah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kalau toh waktu kita sangat padat kerja, waktu kita sudah menjelang usia, kuasai dulu 3 ilmu ini dulu. Fikih, tauhid, ilmu akhlak. Sudah dalamnya. Kan bagian masalah ilmu fikih dulu, nanti tauhid. Enggak, berbarengan simultan. Bagaimana kita merasakan rasa jeruk? Kan sekarang saya kupas dulu minggu ini, minggu depan saya rasanya. Gak mungkin itu gitu kan? Betul nggak? Gak mungkin. Gak mungkin, keburu busuk kan? Jadi ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak tasawuf itu berbarengan simultan, kuasai. Ya, bagaimana syariatnya sholat, bagaimana hakikatnya sholat, dan bagaimana makrifatnya sholat. Bagaimana syariatnya nikah, bagaimana hakikat nikah, dan bagaimana makrifat nikah. Dari berbagai ibadah dari 3 sistem itu. Sekarang kita mau bisnis, mau dagang. Bagaimana syariat dagang, bagaimana hakikat dagang, dan bagaimana makrifat dagang. Harus 3-tiganya kuasai. Kalau sudah 3-tiganya kuasai, dia akan bijak. Kalau hanya di wilayah syariat, dia kaku, memandang hitam dan putih, memandang halal dan haram. Tapi kalau sudah dalam rasa, kalau ini agak manis sedikit, Kang, kalau ini agak sedikit asam, ini agak sedikit pahit, bijak. Terjadi gesekan itu karena masih di wilayah bungkus. Oke, lanjutin. Di sini Allah lewat Imam Ibnu Athaillah memberikan gambaran sedikit kepada kita. La ya'dumu dhanbu abdaka adamatan tasudduka ala husni dhanni billahi ta'ala fa inna min arafi rabbahu istasghara fi janbi karamihi dhanbi. Oke, Kang Rasid, wilayah rasa saya masih terganggu. Kadang ria, kadang sombong, kadang sok suci. Wilayah ini teh sering tidak pernah istiqomah, naik turun. Nah, maka jangan sampai dosa itu, merasa angkuhmu itu, kau anggap besar hingga menghalangi dari berprasangka baik kepada Allah. Karena itu, Kang, saya tidak mungkin diampuni Allah. Nah, jangan sampai dosa yang kau anggap rasakan itu menghalangimu untuk tidak berprasangka baik kepada Allah.
Paham kalimat itu? Jangan sampai dosa yang engkau rasakan saat ini, entah dosa jauh dari Allah, entah dosa keangkuhanmu, entah dosa sombong dan riakmu, jangan kau anggap dosamu itu menghalangimu untuk berprasangka baik kepada Allah. Kayak tadi, saya tidak mungkin diampuni Allah. Itu sudah berprasangka buruk ke Allah. Sudah berdosa, jatuh di dosa kedua. Namanya sujud ke Allah. Maka siapa yang mengenal Allah akan memandang kecil. Siapa yang mengenal Allah, ma'rifatullah, akan memandang kecil dosa jika diukur dengan kemurahannya Allah. Bahasanya begini. Jadi punten, sebesar apapun dosamu, bawa kepada Allah. Bawa. Bicarakan baik-baik kepada Allah. Jangan langsung diponis, diputuskan sendiri. Kang, saya sudah berapa perawan, sudah berapa botol, sudah sampai saya koleksi 10 lemari di rumah. Kang saya mah tukang bobok, tukang taruh, tukang anrok, Kang. Sudah itu. Nah, dosa yang engkau, walaupun itu dosa, sebahtera dosa, jangan sampai menghalangimu berusaha baik kepada Allah. Tadi kan sudah memponis sendiri, kalau Allah tidak akan mungkin memaafkan saya. Itu memponis sendiri tak? Sudah berdosa banyak, seuzon. Apa haknya memponis sendiri? Apa haknya? Seperti kita dengar, rumah DL udah ditahu rasain lu. Ke diri saja memponis gak boleh, apalagi ke orang lain. Gak bisa. Maka punten saja keluar. Kalau orang kenal Allah, sebesar apapun dosanya, hadapan kemahamurahan Allah. Tapi jangan sempat mengharapkan pada keadilan Allah. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tapi jangan pernah mengatakan ini, ya Allah, demi keadilanmu, tolong adili aku. Jangan pernah berani mengatakan itu. Kalau dosamu dihadapkan dengan kemahaadilanmu, Allah gitu, gak akan ada yang selamat manusia. Ulangi. Kalau dosamu dihadapkan dengan kemahaadilan Allah, tidak akan yang selamat manusia. Kalau adil, hitungannya adalah 1 tambah 1 harus 2. Tidak boleh 1 tambah 1 menjadi 4. Ketika kamu pernah berbuat dosa, keadilan dosa itu harus dibalas dulu dosanya. Sekarang dosamu adalah korupsi. Uang itu kembalikan ke rakyat, tetapi kamu dapat hukuman. Itu keadilan Allah. Tapi beda kalau kemahamurahan Allah. Kalau dosa kita dihadapkan dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, selamat semua. Karena Rahman Rahimnya Allah sajalah kita dihadapkan pada surganya. Kalau nuntut keadilannya Allah, celaka kita kan. Celaka. Ya Allah, saya mohon dengan kemaha Rahman Rahimmu itu dan kemaha Rahman Rahim tolong ampuni dosaku. Jangan katakan, ya Allah dengan kemaha adilanmu ampuni dosaku. Salah itu. Kalau kita diadili, dan pasti manusia pasti berbuat dosa itu. Dan kalau dihadapkan ke kemaha adilan Allah, dosamu harus dibalas dulu. Gak ada yang selamat, kalau gitu mah. Benar gak? Gak ada yang selamat. Maka pesan Ibnu Athaillah, tolong wahai kaum muslimin, mintalah ke Maha Rahman Rahimnya Allah, jangan ke Maha Adilannya. Maka kata beliau, bicarakanlah baik-baik tentang semua kesalahanmu itu. Bicarakan baik-baik. Ya Allah, di depan Ka'bah, di samping Mu'tajam, di depan Maqam Ibrahim, di depan sajadah, ya Allah, dosaku itu banyak sekali. Obrolkan baik-baik itu, jangan, ya Allah, aku kan banyak maksiat, wajar aku disiksa. Aduh, itu berani sekali itu. Berani nantang. Jangan kan, jangan. Buat diri kita. Jadi punten sekali, tolong bicarakanlah baik-baik. Baik-baik kepada Allah tentang kesalahanmu itu. Engkau tidaklah layak menyimpulkan, ya Allah, aku tukang maksiat, tidak mungkin kau mengampuni aku. Gak layak menyimpulkan begitu. Jangan disimpulkan, biarin aja Allah hadapan saja. Sebahtera dosamu bawa ke depan Ka'bah. Sebahtera dosamu bawa ke depan sejadah Allah.
Bawa saja. Bicarakan baik-baik gitu ya. Engkau tidak layak menyimpulkan. Ya. Kemudian maaf sekali di sini, itu hanya perasaanmu saja karena dosamu itu luas. Keputus asa karena keluasan dosamu sendiri. Maka putus asa itu dosa. Engkau tidak adil pada Allah tuh. Tidak adil gitu mah. Bila engkau terus bersikap begitu, sungguh kadang dosa besar yang engkau diakui di hadapan kepada Allah menghadirkan pengampunan. Maaf benar sekali. Bahkan dosa besarmu itu bisa jadi kendaraan untuk dapat ampunan Allah. Dosa besarmu itu adalah kendaraan untuk dapat ampunan Allah, sehingga engkau merapat ke Allah. Tetapi merasa sucimu itu tentang engkau hebat tahajudnya, tentang engkau hebat hajinya, justru itu mendapatkan murka Allah karena engkau angkuh. Ingat Nabi Musa? Ketika justru izin Allah tidak turun, ketika dia angkuh. Tapi ketika dia tawadu, ya Allah, aku tidak punya kekuatan, datanglah. Terakhir, Imam Ibnu Thaimiyah menyampaikan pesan ini. La saghiratan ila idza qabilaka adluhu wala kabiratan idza wajhaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil bila dihadapkan pada keadilan Allah. Tidak ada dosa kecil bila dihadapkan dengan keadilan Allah. Sekecil apapun dosamu harus diadili. Dosa dusta, dosa sombong, dosa ria, itu gak perasa. Nah, dosa itu ketika engkau dihadapkan dengan kemaha-adilan Allah, tidak ada yang dosa kecil, Pak. Pasti diadili. Tetapi tidak ada dosa besar bila dihadapkan pada karunia Allah. Maka karunia Allah itu adalah kita cari. Ya Allah, aku mohon karunia dan rahmat rahimmu. Bukan aku tidak meminta kepada keadilanmu. Jangan. Yang minta rahmat rahimmu itu. Kenapa? Jangan sekali-kali kita meminta keadilan Allah. Sebab dia lebih mengetahui apa yang pantas buatmu Allah. Jangan menghitung dosamu yang kecil dalam hal ini. Sebab keadilan Allah bisa membuatmu terperangkap dalam keadilan, dalam kesulitan luar biasaan. Engkau akan bikin terperangkap dalam keadilan Allah. Maka Allah menyampaikan lewat Imam Athaillah, sebab Imam Ibnu Athaillah dengan munajatnya kepada Allah, sebab saat kemurahan Allah datang, ulangi, saat kemurahan Allah itu datang untukmu, dosa besarmu tidak berarti di hadapannya. Bisa diterima? Paham? Oke. Maka punten yang di benak itu I change. Berubah saja. Bawa dari stasiunmu itu. Apa saja perubahan itu? Stasiun kita ada 4. Manusia tidak lepas dari 4 keadaan. Pertama dalam keadaan nikmat, kadang dalam keadaan taat, kadang dalam keadaan musibah, dan kadang dalam keadaan maksiat. Kita akan dipergulirkan oleh Allah. Kadang maksiat, kadang taat, kadang musibah, dan kadang nikmat. Berangkat dari stasiunmu itu. Kalau sekarang kami sedang dalam keadaan maksiat, berangkat dari stasiun maksiatmu itu kepada Allah. Tetapi maaf, ketika engkau maksiat, jangan mengatakan, ya Allah, aku mohon kemahaadilanmu. Hancur. Betul gak? Kalau dalam keadaan aku mohon kemaharahman rahimu, karuniamu ya Allah. Sebesar apapun dosamu, kalau dihadapan kemaharahman Allah, kecil. Tetapi kalau dosamu kecil, dihadapan Allah, besar kecilmu itu. Kedua, kalau engkau dalam keadaan musibah, berangkatlah dari stasiun musibahmu itu kepada Allah. Jangan pernah engkau tidak berangkat kepada Allah, putus asa. Allah akan balas. Itu yang dipesankan oleh Allah. I change. Ayo berubah. Kita bermetamorfosis. Apapun keadaan kita, entah dimusibahkan, entah dimaksiatkan, entah ditaat dan nikmatkah, itu akan menjadi semangat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermetamorfosis, kita terus berubah dengan landasan bahwa Allah Maha Pengampun.
Jangan pernah engkau menyimpulkan sendirian. Ya, apa yang saya lakukan? Pertama, luangkanlah waktu untuk menyendiri sesaat. Jadi entah di depan mutajam, entah di tahajud, luangkan sendiri. Ya Allah, bikin hatimu tergugah. Dan pertanyakan, kenapa hatimu itu peka? Dan setelah itu, maka engkau akan menjerit kepala dalam munajat. Dan insya Allah engkau akan segera sehat. Itu jalannya. Kalau toh rumusan ini dilakukan oleh kaum muslimin sedunia, Allah akan memberikan kemurahan dan keberkahan untuk kampung dan bangsa itu sendiri. Saya kira itu dulu untuk pertemuan saya ini, malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau mau menambahkan silakan.